Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maksira Ramadhani dan di sini saya akan melakukan simulasi untuk analisis one sample t-test menggunakan software Jamovi. Nah, jadi one sample t-test ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu kelompok itu berbeda secara signifikan dari nilai tertentu atau nilai pembanding. Nah, berdasarkan data yang diberikan, skenarionya adalah apakah rata-rata skor stres mahasiswa berbeda dari nilai populasi 50. Nah, di sini untuk variabelnya, variabel terikat yang digunakan itu adalah skor stresnya dengan tipe data continuous, dan di sini juga saya sudah mengubahnya ke dalam tipe data jenis data continuous. Kemudian sedangkan nilai pembanding atau test value-nya itu yang ditetapkan adalah 50. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang kami susun itu H0 rata-rata skor stres mahasiswa sama dengan 50 dan HA rata-rata skor stres mahasiswa tidak sama dengan 50. Nah, untuk langkah simulasinya yang pertama itu masuk ke analyze, kemudian pada bagian t-test itu klik one sample t-test. Nah, di sini skor tesnya itu kemudian dipindahkan ke dalam dependent variables. Nah, pada bagian hipotesis itu diubah menjadi 50. Kemudian assumption checks-nya itu pada bagian normalitasnya juga diklik. Nah, kemudian bisa dilihat di sini outputnya sudah keluar. Pertama, pada bagian uji asumsi normalitasnya bisa dilihat statistiknya 0,923 dengan nilai p-value-nya 0,33. Nah, karena nilainya ini 0,033 berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan kalau datanya ini tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian pada one sample t-testnya bisa dilihat di sini DF-nya 29. Di sini DF-nya atau derajat kebalasannya itu 29. Sedangkan untuk sampelnya sendiri itu 30. Berarti berdasarkan teorema limit pusatnya ini tetap sah untuk melanjutkan analisis parametriknya. Nah, di sini juga bisa dilihat nilai statistiknya sama dengan 1,14 dengan nilai p-value-nya sebesar 0,264. Nah, di sini karena nilai p-nya 0,264 berarti ini lebih besar dari standar signifikansi 0,05. Maka keputusannya adalah H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor stres mahasiswa dengan nilai acuan populasi yaitu 50. Nah, tingkat stres mahasiswanya ini dianggap setara dengan populasi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Safitri dengan NIM 2307015022120 dari kelas A semester antara mata kuliah Statistika Lanjut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis data menggunakan independent sample t-test dengan aplikasi Jamovi. Sebelum itu saya akan memasukkan file untuk yang diolah terlebih dahulu. Masukkan ke Jamovi.
minus untuk skor kecemasan dan jenis kelamin, measure type-nya nominal. Nah, kemudian untuk identifikasi variabelnya, variabel independennya yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian variabel dependennya yaitu skor kecemasan. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan skor kecemasan antara laki-laki dan perempuan, dan hipotesis alternatifnya atau HA terdapat perbedaan skor kecemasan antara laki-laki dan perempuan. Langsung saja kita mulai untuk langkah analisisnya. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian t-test, dan karena ini kita akan melakukan independent sample t-test, saya pilih independent sample t-test. Selanjutnya, untuk ujian ini, dependent variable kita masukkan skor kecemasan di bagian sini, dependent variables-nya. Kemudian untuk grouping variable, saya masukkan jenis kelamin. Kemudian saya cakup di bagian homogeneity test. Di bagian di sini, bagian result, ada tabel independent sample t-test. Berdasarkan hasil independent sample t-test, diperoleh nilai T sebanyak min 2,12 dengan standar deviasi derajat kebebasan sebesar 28 dan nilai signifikansi sebesar 0,043. Kemudian di bagian tabel homogeneity, nilai F menunjukkan 0,460 dengan nilai signifikansi 0,503, sehingga dapat saya simpulkan bahwa variansi kedua kelompok homogen dan asumsi uji T telah terpenuhi. Karena nilai signifikansinya 0,43 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara skor kecemasan dan kelompok laki-laki dan perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap perbedaan skor kecemasan dan pada responden yang diteliti, yaitu sebanyak 30 responden. Mungkin hanya itu langkah-langkah yang bisa saya paparkan di video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waladi Sobri dari kelompok 6 statistika lanjut semester antara dengan NIM 25070150104 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menganalisis Pirate sample t-test dengan data yang telah diberikan di Excel. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik t-test, lalu Pirate sample t-test. Di sini kita masukkan variabel pre-test dan post-test. Setelah itu kita centang bagian mean difference, lalu confidence interval, lalu effect size, lalu kita centang deskriptif, dan kita centang normality test, uji asumsi. Nah, di sini kita bisa melihat uji sample t-testnya ini menggunakan jamu V, yang dimana kita ketahui itu jumlah respondennya sudah sebanyak 30 orang. Hasil analisis deskriptifnya menunjukkan bahwa
nilai rata-rata main pretest itu 50, sedangkan nilai rata-rata post-test itu meningkat menjadi 57,1. Hal ini itu bisa menunjukkan adanya peningkatan nilai yang telah peningkatan nilai setelah diberikannya perlakuan. Selanjutnya hasil uji normalitas Shapiro-Wilk memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027. Yang ini tuh berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga data tidak dapat memenuhi untuk asumsi normalitas. Tapi meskipun demikian, berdasarkan hasil uji sparse similarity test diperoleh nilai T sama dengan 7,14 min 7,14, di F sama dengan 9, dan P itu di bawah 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Nilai mean difference sebesar min 7,13 menunjukkan bahwa rata-rata nilai post-test itu lebih tinggi sekitar 7,13 poin dibandingkan nilai pretest. Selain itu, interval kepercayaan 95% berada pada rentang min 9,18 hingga min 5,09 yang tidak melewati angka 0, sehingga menguatkan adanya perbedaan yang signifikan. Hasil analisis juga menunjukkan coherence D sebesar min 1,30 yang termasuk kategori efek besar atau large effect. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap peningkatan nilai dari peserta. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.